شقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah dan Allah Ta'ala yaftahu alaina futuha ma'arifin wa yaj'aluna min al-ulama'i al-'amilin kama naqra'uha bi niyatin Allah wa yursilu mithla thawaba qira'atina ila arwahi abaina wa jadadina wa hatina wa jaddatina wa umum arwah muslimina wal muslimat khususan ila arwah al-mu'assisina wal mutabarrinina bihadal majlis wa bihadal ma'had khususan ila arwah ulama'ina wa masyayikhina fi muqaddimatihim syekhuna mu'allim bi syafin hadami Allah subhanahu wa ta'ala ayyan ma'ana bi ulumihim fil darain wa binyatin Allah ta'ala yubariku fi a'malina wa amwalina wa dhurriyyatina wa yashfi ma'amwala ويرحم أمواتنا ويقضي جميع حوائجنا إلى هذه الجهة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ya, saya muliakan para guru, para asatidzah, para hadirin, bil khusus sahibul bait, sahibul haul, para keluarga besar Maulana Kiai Syafi'i Hadani. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana pada pagi hari Sabtu yang berkah ini tanggal 10 bulan Rabiul Akhir 1444 Hijriah bertepatan dengan tanggal 5 November 2022. Allah Subhanahu wa ta'ala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga dengan semua nikmat tersebut di atas sama-sama kita dapat hadir dalam acara maulid berikut haul guru kita Mu'allim Kiai Syafi'i Hadani. Dan seperti tradisi sebelumnya, ketika ada mu'allim yang namanya ngaji, tetap ngaji dulu, setelah itu baru maulid. Nah, karena ada acara maulid, maka pengajian pada Sabtu ini yang kita baca hanya satu kitab saja, satu kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Para mu'allim rahimahullah qala Allah ta'ala wattaqullah ma'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ini penghujung dari ayat yang kemarin ayat 11 suratul Maidah, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum ilhamma qaumun ayyarshulu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum ankum. Kemudian ayat ini ditutup dengan wattaqullah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ya. Jadi awal ayat sudah kita baca tafsirnya, kemudian yang akhir ayat wattaqullah. Qala Syekh Wadzid yattaqullah yakni bima amarakum bihi wa nahakum an. Takutlah kamu akan Allah, maksudnya bukan Allah. Takutlah kamu akan azab Allah. Ini Allah itu nggak perlu takutin, yang kita takutin akan azab.
kita mohon agar supaya Allah memberikan kita rahmat berkah. Takutlah kamu akan azab Allah. Bima amartu bihi, pada apa-apa yang Allah perintah. Maksudnya jangan sampai ninggalin perintahnya. Kalau kamu takut akan azab Allah. Wa nahakum anhu, dan apa larangan, jangan sampai melanggar larangan-larangannya. Nah, ini artinya takut. Jadi takut itu bukan ucapan, saya takut akan azab Allah, bukan. Ya, jadi takut itu harus dibuktikan, yaitu dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan. Kalau perintahnya tidak dilaksanakan, larangannya kita langgar, berarti kita termasuk orang yang tidak takut akan azab Allah. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Nah, ini walaupun ini jumlah qabariyah, tetapi di sini mengandung jumlah insya'iyah. Nah, jumlah qabariyah itu berita. Ini kan kalau kita lihat ini itu berita. Ya. Nah, tapi di sini maksudnya insya'iyah, perintah. Wa 'ala Allahi falyatawakkal. Amarallahu, Allah Ta'ala perintah kepada kita ini hamba-hambanya yang beriman, bitawakul alaih. Tawakul alaihi, menyerahkan diri dan semua perkara kepadanya, jangan kepada yang lain. Kita harus percaya kepada Allah, karena Allah lah yang perintah kita untuk menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Ya huwa al-kafi. Kenapa kita diperintah bertawakal hanya kepada Allah, tidak boleh pada lainnya? Ya huwa al-kafi, karena dialah yang mencukupi, ya, mencukupi segala kebutuhan ibadahu hamba. Jami'a umurihim. Jadi kita menyerahkan diri semua urusan hamba-hambanya. Fa'ila fa'alu dhalik wa tawakkalu alaihi hafizahum wa ta'ahum. Apabila hambanya fa'alu dhalik, melakukan hal itu, maksudnya melakukan hal itu, menyerahkan dirinya dan segala urusannya hanya kepada Allah, wa tawakkalu alaihi, bertawakal kepadanya. Ini kata-kata bertawakal tentu setelah berusaha semaksimal mungkin gitu. Nah, kemudian baru bertawakal kepadanya. Jangan belum berusaha udah tawakal. Jadi kata Nabi, ada salah seorang sahabat yang datang menghadap Nabi di Masjid Nabawi. Kata Nabi, dari mana kamu? Saya dari kampung yang jauh. Kemarinya jalan kaki atau naik onta. Ontanya di mana? Ada di luar masjid. Ya, saya tawakal. Jadi ontanya dibiarkan di luar masjid tanpa diikat dengan alasan tawakal sama Allah. Kata Nabi, iqfil wa tawakal. Iqfil itu ikat dulu, itu onta belum. Ya, kalau kita punya motor diapain dulu? Dikunci dulu, dilumbok dulu, baru tawakal sama Allah. Ya, makanya orang Arab pakai dulu ikat itu mengikat hingga kepala. Nah, kalau kita bertawakal, niscaya hafizahum, niscaya Allah akan pelihara. Warahum mimman aradahum bisu, dan Allah pelihara dari terhadap mereka-mereka yang ingin berbuat buruk, pencuri dan lain sebagainya. Nah, itu Allah pelihara. Kama kapan aidil yahud anhu, sebagaimana Allah jaga, ya, aidil yahud, bagaimana ya sahabat-sahabat yang bertawakal Allah jaga dari kejahatan orang Yahudi. Dari Madinah itu banyak orang Yahudi. Ini ayat kenapa dikatakan sebagaimana Allah pelihara Nabi dari kejahatan orang Yahudi? Karena ayat ini membahas tentang apa? Bahwa orang Yahudi berkhianat sama Nabi. Ya. Nah, ini Yahudi di Madinah adalah warga negara.
Jadi Madinah itu warga negaranya tidak hanya kaum muslimin, ada juga warga negara orang Yahudi. Nah, yang namanya warga negara harus seperti lainnya, ya, harus menjadi warga negara yang baik. Ya, kalau seandainya negara perlu bantuan, maka yang namanya warga negara mesti membantu walaupun dia agamanya lain. Nah, Nabi perlu bantuan sama orang Yahudi. Apa bantuan di sini? Ada kaum muslimin yang mesti dibayar dia. Kaum muslimin, ya, ada dua kaum mukminin terbunuh, keluarganya menuntut dia. Nah, ini kas negara pada waktu itu nggak cukup untuk membayar dia. Maka Nabi minta agar supaya Yahudi menolong atau memberikan pinjaman untuk membayar dia. Kata Yahudi, kami bersedia memberikan pinjaman bantuan asalkan Nabi Muhammad datang ke rumah kami. Ya, jadi nggak langsung disuruh datang ke rumah. Nabi datang sudah berikut Abu Bakar, Umar, Utsman ke rumah Yahudi. Saat Nabi berada di ruang tamu, maka ada Yahudi yang berencana ingin menghabisi Nabi. Kata sesama mereka ini, bisik-bisik sesama mereka, mumpung Muhammad ada di rumah kita, duduk di ruang tamu kita, maka ya alangkah baiknya salah satu di antara kita naik ke atas, mereka bawa batu tibahin kepala Nabi mau dihabisi. Nah, ini oleh pengkhianatan. Allah Ta'ala kasih tahu Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril kalau ya mereka itu berencana ingin membunuh Nabi dengan jatuhin batu di atas kepala Nabi. Nah, dengan izin dan kudrat Allah, akhirnya batu itu nempel di tangannya, nggak jatuh. Nah, itu tadi. Jadi kalau kamu bertawakal sama Allah, maka Allah akan mencukupi kamu, dan Allah akan menyelamatkan kamu dari kejahatan orang lain sebagaimana Allah menyelamatkan Nabi Muhammad dari kejahatannya orang Yahudi. Sama Allah tuh ayat takut saat mereka Yahudi ingin berkhianat. Ya kan tadinya baik-baik, ngundang ingin memberikan bantuan. Setelah Nabi berada di luar tamu, bukan dikasih bantuan, bahkan apa? Mau nimbanin batu ini saat mereka ingin berkhianat. Allah selamat. Ada yang disawab Allah disawab. Kisah ini sabab nuzul ayat ini yang lebih asal daripada sabab nuzul yang lain. Karena sabab nuzulnya ini banyak udah kemarin dari baca. Ini sabab nuzul yang paling benar. Li'annahu aqwal ayat bila miliar. Ya, kenapa sabab nuzul ini yang lebih asal? Karena ayat ini ditutup dengan lamil Yahud, dengan celaan kepada orang Yahudi, wa dzakara qubha aqalihi wa hinadati. Karena ayat ini menyebut tentang perbuatan mereka Yahudi yang buruk dan pengkhianatan mereka. Wa dzalika qaulu ta'ala, mana ayat yang menyebut bahwa orang Yahudi itu pengkhianat. Nah, ini ayat yang berikut, yaitu ayat nomor 12. Ayat berikutnya. Ayat ini menyebut tentang keburukan orang Yahudi dan pengkhianatan orang Yahudi. Walaqad akhbarallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 nabiyan. Wa qala Allahu inni ma'akum fa in aqamtumus salata wa ataitumuz zakata wa amantum bi rusuli wa adzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasanan la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dhalla sawa'a sabil. Nah, ini tafsir ini atau ayat ini ditafsirin oleh Syekh Qadim. Apa kata Syekh Qadim? Walaqad akhbarallahu mitsaqa bani Israil.
Allah telah mengambil sumpahnya Bani Israel, mengambil sumpah Bani Israel, sumpah sama Allah menjadi hamba Allah yang benar, menjadi hamba Allah yang taat. Itu sumpahnya. Artinya Allah ambil artinya Allah ambil artinya Allah percaya mereka itu sumpahnya pasti dilaksanakan. Lamma zakarallahu fil ayatil mutaqaddimati ba'da qadaratil yahud. Setelah ini hubungan munasabah antara ayat ini dengan yang sebelumnya. Setelah Allah menyebut pada ayat yang sebelum ayat ini tentang sebagian daripada pengkhianatan Yahudi. Tadi itu contohnya Nabi ke rumah mereka ingin mimpai batu atas karangan. Wa ma araduhu min kaidi Rasulillah, dan apa yang mereka rencanakan ingin berbuat pengkhianatan kepada Nabi. Wa ashabihi, dan sahabat Nabi. Setelah menyebut itu, maka maka ayat ini Allah lanjutkan dengan menyebut tentang idikri ashabihi, menyebut tentang nenek moyang mereka. Ini ayat ini kan ngomong sama orang Yahudi yang ada di Madinah pada saat turunnya Quran. Allah mau menyebut ini di sini tentang perilaku nenek moyang mereka waktu zaman Nabi Musa. Antara Nabi Muhammad sama Nabi Musa kan jauh. Wa ma naqulu minal mawasik. Nenek moyang mereka pun pada waktu zaman Nabi Musa sama seperti waktu zaman Nabi Muhammad. Kalau waktu zaman Nabi Muhammad dikhianati, demikian juga nenek moyang mereka pada waktu zaman Nabi Musa berkhianat kepada Allah dan kepada Nabi Musa. Jadi, makna ayat ini lafaz Allahu mitsaqa Bani Israil. Ayat ini maknanya kata Syekh Qasim, Anallaha aqada mitsaqahum. Allah ambil janji mereka. Apa itu janji mereka? Ayaquduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Mereka berjanji, bertekad tidaklah menyembah, tidaklah taat, tidaklah menyembah kecuali hanya Allah yang Maha Esa. Satu. Yang keduanya apa lagi janjinya? Yang keduanya wa ayyamalu bima fil Taurat. Janji yang kedua, di samping beriman sama Allah, mengamalkan isi Taurat. Maksud Taurat yang ada waktu zaman Nabi Musa yang masih asli, sama seperti sekarang Quran. Ahkam wa taqalid, segala kandungan hukum dan segala perintah-perintah Allah dan larangannya yang mesti dijauhi. Itu janji mereka, nenek moyang mereka. Kemudian wa ba'asna minhum musnai asyara nabiyan, dan atau aku utus minhum di antara mereka Yahudi 12 isna asyara nabiyan, 12 pemimpin. Jadi Yahudi punya 12 kabilah. Kemudian setiap kabilah Allah pilih satu orang. Allah pilih satu orang karena ada 12 kabilah, sehingga jumlahnya berapa nih? Jumlahnya 12. Allah pilih ada 12 dari mereka, diperintah Allah nantinya, diperintah Allah untuk masuk ke Baitul Maqdis. Nanti kisahnya selengkapnya akan dikatakan. Para ulama di makna nakib. Sebelum kisah disebut apa artinya 12 nakib. Nakib itu beda-beda pendapat ulama. Kalau Abbas, kata Abdullah bin Abbas, nakib itu artinya domin. Apa itu domin? Al-kafil kalau bahasa ini. Apa itu kafil domin? Artinya orang yang menjamin. Orang yang menjamin. Orang yang menjamin. Apa itu? Nakib dengan arti domin menjamin. Contoh, kita mau kredit motor, yang mau utangin kredit nggak percaya kalau nggak ada orang yang mau. Dan kalau ini nggak buat bayar berarti itu domin. Jadi kita itu atas nakib dengan arti domin.
Orang Qatadah, kata Qatadah, kalau Qatadah ini bukan sahabat, tapi syahid. Nah, kalau Qatadah mengertiin nakib itu saksi yang menyaksikan atas kaumnya. Ya, 12 saksi. Ada lagi yang berpendapat nakib itu al-aminul kafir, ya, penjamin yang dapat dipercaya. Nah, itu penafsiran ketiga. Ada penafsiran yang keempat, al-wakilah wal mahid anil qaumi wa akmalihim. Pendapat keempat mengatakan nakib itu adalah al-mahid anil qaumi wa akmalihim. Nah, orang yang mengurusi kaumnya, berarti pemimpin. Nah, jadi ada 12 kabilah, setiap kabilah dipilih oleh Nabi Musa atas perintah Allah, ya. Nah, satu kabilah satu orang yang menjamin. Nah, nanti ada ini kisahnya. Jadi kalau kisah dengan kita baca kisah kita tahu apa artinya Allah pilih 12, ya, masuk ke Baitul. Qala ashabul afan wasiat. Kata ulama ashab ini ulama pakar sejarah. Inna Allah jalla wa ala wa'ada Musa. Nah, ini namanya kisah Israiliyah. Nah, karena kisah ini, ya, bersumber dari mana? Dari sebelum Nabi Muhammad. Ini kisah Israiliyah yang terjadi pada waktu zaman Nabi Musa, setelah mereka Nabi Musa dan kaumnya Bani Israel selamat dari kejaran Fir'aun. Ya. Inna Allah azza wa'ala Musa aywarisa qawmahul arda muqaddasah. Setelah Nabi Musa dapat menyelamatkan Bani Israel dari apa? Dari kekuasaan Fir'aun. Ini kalau mau diceritain dari awal, Bani Israel dulunya adanya di Baitul Maqdis. Siapa Bani Israel itu? Anak cucunya Nabi Yakub misalnya. Nah, itu kenapa mereka berada di Mesir? Kembali pada waktu zaman Nabi Yusuf. Ya, saat Nabi Yusuf, singkat cerita, jadi menteri urusan pangan. Ya. Nah, di Mesir ini melimpah. Di Palestina, ya, tempat keluarga Nabi Yusuf dan Bani Israel kering, sehingga, ya, Nabi Yusuf membawa keluarganya, Nabi Yakub, ya, bapaknya, ibunya, berikut saudaranya yang 11, berikut yang lain-lain jumlahnya 70-an pindah ke Mesir, karena di Mesir, ya, melimpah, sedangkan di Baitul Maqdis dan sekitarnya Palestina kering. 70 Bani Israel. Kemudian singkat cerita, sampailah waktu zaman Nabi Musa. Nah, dari zaman Nabi Yusuf ke Nabi Musa 400 tahun. 400 tahun. Ini Bani Israel yang awalnya asalnya 70, waktu zaman Nabi Musa menjadi 600.000. Yang tadinya 70 orang, jadi 600.000. Pada saat Nabi Musa yang berkuasa Fir'aun. Nah, keberadaan Bani Israel di Mesir dijadikan kesempatan oleh Fir'aun untuk dipaksakan mereka kerja berat. Bangun piramid, bangun apa? Karena orang Mesir asli namanya Kipti, nggak mau itu kerja. Jadi yang disuruh kerja imigran. Jadi mereka itu Bani Israel dijadikan hamba oleh Fir'aun untuk membangun piramid dan lain-lain kerja berat. Oleh karena itu Allah mengutus Nabi Musa. Tugas utamanya Nabi Musa ada 2. Yang pertama, mengajak Fir'aun, bapak angkatnya masuk Islam. Kalau Fir'aun masuk Islam, nanti seluruh bangsa Mesir ikut masuk Islam. 1. Yang keduanya, bawa pulang Bani Israel yang ada di Mesir yang jumlahnya adalah 600.000, bawa pulang ke negeri asal supaya tidak dijadikan hamba oleh Fir'aun. Singkat cerita, Fir'aun mengejar, mengejar, mau menggagalkan rencana Nabi Musa bawa pulang Bani. Sebab kalau Bani Israel nanti pulang ke negerinya di Mesir tidak ada kerja, makanya dikejar. Depan laut, belakang ada Fir'aun. Dengan izin Allah
Allah berikan mukjizat pada Nabi Musa, pukul laut terbelah. Kemudian Nabi Musa beserta Bani Israel itu 600.000 yang dihitung orang dewasa, anak kecil nggak dihitung. Orang yang di atas umur 60 tahun nggak dihitung, mau dihitung bisa kita. Selamat. Nah, Fir'aun kemudian Allah tenggelamkan. Setelah dia selamat, maka Allah Ta'ala janjiin kepada Nabi Musa dan Bani Israel, janjiin apa? Ya, janjiin pulang ke negeri asal namanya Baitul Maqdis. Nah, di Baitul Maqdis saat itu sedang dijajah oleh bangsa Jabarin. Nah, ini yang mau disebut dalam kisah ini. Saat itu Baitul Maqdis sedang dijajah oleh orang-orang Jabarin, orang yang postur tubuhnya besar-besar. Postur tubuhnya besar-besar. Maka Allah perintah kepada Nabi Musa memilih 12 kabilah Bani Israel, setiap satu kabilah itu satu. Untuk apa? Untuk apa itu? Nyaman mau lihat bangsa penjajah bagaimana bentuknya. Kalau ada orang mau perang mau apa kan harus tahu. Jadi 12 orang pilihan ini dari Bani Israel, Allah perintah melalui Nabi Musa masuk ke Baitul Maqdis menyamar. Mau tahu bangsa penjajah itu postur tubuhnya seperti apa, besarnya, persenjataannya apa. Kalau kita mau perang itu kan harus tahu apa ini persenjataan musuh. Dan ini 12 orang jadi katakan Allah pilih mereka itu 12 nakiban. Baik. Jadi ini lagi ya. Nah, sini kalau asal-usulnya bahwa Allah janji sama Nabi Musa dan Bani Israel ayyuhal Israel wa qawmun Allah janji kepada Nabi Musa dan Bani Israel mau dipulangin ke kampung halamannya, yaitu Al-Ardhul Muqaddasah, tanah suci, yaitu Baitul, yang saat itu yaskunuhal an-aniyun jabarun, yang saat itu Baitul Maqdis sedang dijajah oleh siapa? Bangsa Jabar an-aniyun jabarun. Fa'amalakum Musa ayasiru Bani Israel dan arti Allah perintah Nabi Musa supaya Nabi Musa perintahin kaumnya ayasiru dan arti, artinya pergi ke Baitul Maqdis, pergi dari tempat di mana Allah selamatin dari laut, pergi ke Baitul Maqdis. Apa kata Nabi Musa? Ini kata Tuhan, kata Allah kepada Nabi Musa, ini kata Tuhan lakum darun wa qararan. Aku sudah takdirkan kamu wahai Musa dan Bani Israel pulang ke negeri. Di sana negeri Qorar, di sana kamu bisa tetap, nggak seperti di Mesir jadi imigran. Fakhrij wilayah, kata Allah pada Nabi Musa, keluar kamu dari tempat saat itu mana menuju Baitul Maqdis. Wajah ada pihak yang lalu, karena waktu itu Baitul Maqdis sedang dijajah, maka usir penjajah itu. Wajahid man pihak yang lalu. Artinya peranglah, usirlah penjajah yang ada di Baitul Maqdis yang tadi dikatakan jauh lalu. Pak ini nasiu kalinya, kata Allah, kalau kamu perang melawan penjajah, saya akan nolong kamu, memberikan kamu Bani Israel kemenangan. Kul min qaumika, kata Allah pada Nabi Musa, pilihlah sebelum kamu perang, sebelum kamu masuk Baitul Maqdis, terlebih dahulu pilih dari kaum kamu isna asyara nakibatan, 12 pilihan. Jadi setiap satu kabilah pilih satu. Min kulli sittin, setiap kabilah satu nakiban. Artinya apa? Dikapil ala kaum ini yang mewakili kabilah ini. Wakil ala kaum wa minhum ala ma'amalu. Nah, ini yang pilihannya 12. Syaratnya itu dia itu harus amanah, tidak boleh khianat. Nah ini yang nanti akan dikatakan nenek moyang mereka dulu pernah khianat. Dan seperti orang Yahudi khianat sama Nabi Muhammad, mau di apa yang tadi
Yang paling batu nenek moyang mereka pun dulu pernah khianat. Siapa yang berkhianat? 12 ini, 12 yang dipilih akhirnya berkhianat. Jadi Fahara Musa Nufawa, maka Musa sesuai dengan perintah Allah pilih 12 pilihan Yahudi supaya yang 12 ini memegang amanah dan sampai kiamat. Wasa Robi Bani Israel, maka Nabi Musa ngajak Bani Israel yang jumlahnya tadi 600.000 mendekati Baitul Maqdis. Kata Qorobu min Ariha, nah sampailah ya di kota Ariha. Kalau orang bilang Jericho, Ariha. Nah ini Ariha dengan Baitul Maqdis sudah dekat. Nah, wahia Madinatul Jabalin. Nah di sinilah ya Ariha. Kemudian Nabi Musa perintah 12 tadi menyamar tuh, menyamar masuk mana? Baitul Maqdis untuk mengetahui keadaan bangsa yang ada, bagaimana bentuk postur tubuhnya dan lain-lain. Apaan sahaula itu Bapak? Yang tadi sasun, ya. Yang tadi sasun artinya mengintai, mencari apa tuh? Ya, mencari berita tentang bangsa yang menjaga. Wayak lamuna ilma supaya yang 12 ini nyamar masuk ke Baitul Maqdis mengetahui ya tentang apa nih ilmunya orang yang jajah gitu. Kalau kita mau ngalahin penjajah itu harus kita tahu ilmunya, palaknya palaknya jabatnya nih ya. Ini kalau kita mau baca ini mungkin lama nih ya. Ini waktunya masih ada berapa? Yang 12 ini ya, yang 12 ini melaksanakan perintah Nabi Musa masuk ke Baitul Maqdis dengan cara menyamar ya. Para yang berdiri maka yang 12 utusan ini jumpa kepada orang-orang yang menjajah namanya Jabarin ya. Nah, Jabarin satu di antara mereka yang Jabarin ini dijumpai oleh utusan Nabi Musa. Namanya siapa itu? Jabarin yang dijumpai oleh 12 orang ini. Ini namanya Ud bin Unuk. Namanya apa? Ud bin Unuk. Ini kan kisah Israel ya. Namanya Ud bin Unuk. Ya, karena begitu. Unuk itu ibunya. Aneh kan, biasa kita menisbahkan anak sama bapak. Kalau ini Ud bin ibunya, karena Unuk itu ibunya. Wah ya, ibunya Ud ini Unuk namanya. Ihda banati Adam, salah satu anak perempuannya Nabi Adam. Ini Nabi Soal ya. Ini kan terjadi pada waktu zaman Nabi Musa. Nah dari Nabi Adam ke Nabi Musa berapa ribu tahun? Kok anaknya masih ada? Nah kan tadi saya udah bilang ini kan Israel. Nah makanya dikatakan bangsa Jabarin yang postur tubuhnya mau tahu ya. Ud bin Unuk ini tingginya loh, tubuh salah satu Arab nilok wasala tumi'atin wasalasina diro'an wasulutu nilok bacanya ribet. Kalau mau tahu tingginya Ud bin Unuk ini 333 sepertiga nilok, 333 sepertiga 333 sepertiga biro. Kalau kita mau tahu biro itu setengah meter. Biro ini dari mulai di ujung jari sampai ini. Jadi setengah meter. Nah kalau tingginya berapa? 333 sepertiga. Nah nggak usah sampai yang kecil-kecil, 3.000 aja. Kalau 3.000 meter kan berapa kilo? 3 kilo, 3.000 meter 3 kilo. Kalau setengahnya berapa? 1,5 kilo. Orang tingginya 1,5 kilo. Makanya bilang bangsa Jabarin.
tingginya loh 3.333 kilo. Karena nakolakul baroki. Nah itulah riwayat Israiliyat yang dikutip oleh Imam. Nah ini makanya ini dikritik. Wafihi nazar. Riwayat ini nggak boleh kita terima lagi. Kenapa? Di anak Adam menurut hadis Sahih Nabi Muhammad bilang bahwa Adam itu tingginya berapa? 60 kilo. Ini hadis Sahih Nabi Adam tingginya berapa? 60 kilo. Kalau 60 kilo berapa meter? 30. Nah ini makbul. Kalau orang Arab bilang makbul bisa diterima. Nabi Adam tinggi berapa? Ada orang bicara kita. Orang haji yang umroh di atas gimana? Kalau ada orang yang banyak nih kuburan Siti Hawa nih, makanya belum tidak itu nenek kan, kuburan Hawa ada mana? Diajak panjang tuh, kuburan Siti Hawa itu panjang karena suaminya Hawa tingginya berapa sih? 30 meter malu. Ya orang dulu tinggi itu. Saya mau buktikan kalau benar orang dulu katanya orang binatang ada namanya dinosaurus namanya apa? Ya, kan kita cuma lihat filmnya doang. Nah dari mana tuh? Ada orang dari sana jumpain tulang, akhirnya kalau disusun kira-kira bentuk itulah dinosaurus yang kita lihat di film. Ada pun dinosaurus hakikatnya nggak ada, itu hanya susunan tulang-tulang yang dijumpai di dalam lapisan. Nah, itu dinosaurus mau tahu kadal, tahu kadal? Nggak ada yang tahu kadal. Kadal kecil. Jadi kadalnya itu seperti itu. Jadi nggak aneh kalau Nabi Adam tinggi loh. Kadalnya aja dinosaurus. Nah, itu kadang yang kecil itu dulunya itu kadang mengecil seperti katakan. Nah, kalau 60 masih bisa diterima, tapi kalau 3.333 sepertiga malah jangan diterima kata karena Nabi Adam dalam hadis Sahih tingginya hanya berapa? 30 kilo. Wakana ojin yang tadi bisa ojin ini yang salah satu jabarin yang gajah Baitul Maqdis tinggalnya di awan. Tinggalnya di awan. Yang sob memang itu, ya langsung minum di atas. Jadi nggak perlu nungguin hujan. Waya tanah walubut engkau ilmah kalau dia lapar langsung diambil ikan dari dasar laut. Nah, itu ya. Kemudian kue sawi yang disamsi kan ikan nggak mungkin dimakan mentah-mentah, ya dipanggang dengan apa? Dengan matahari. Nah ada lagi satu. Kue itu keluarkan nama alamat tawak alatan. Diriwayatkan ketika air menggenangi bumi, pada waktu zaman Jerman, Nabi Nuh. Nah itu mungkin apa tadi? Mungkin ini air padahal sudah lewat atas gunung, kan anaknya Nabi Nuh di atas bukit, tapi air melewati bukitnya. Nah ini bagi mungkin air itu hanya sampai dia apa? Rukbah saya, apa rukbah? Apa rukbah? Mata kaki. Air pada waktu itu sudah melewati gunung. Nah, ini mungkin ada di situ, nggak melewati mata kaki. Berarti benar tuh tingginya sekali itu. Air tidak melewati mata kakinya, padahal air itu sudah melewati apa? Jadi antara kaki tumit sama mata kaki lebih tinggi daripada puncak gunung. Mungkin tidak itu. Nah ada lagi Bapak Nabi Nuh pada waktu zaman Nabi Nuh Open ini masih hidup sampai waktu zaman ini masih hidup. Kata Open pada waktu zaman Nabi Nuh mani ma'aku sabihan
tolong bawa saya naik ke tolong bawa saya naik ke atas. Kata siapa? Apa kata Nabi Nuh? Ukhruj anni ya Allah. Keluar kamu wahai Allah. Fa inni lam umar bika. Saya tidak diperintah ngajak engkau. Ya, kalau seandainya dia naik, mungkin kawannya boleh. Kawannya misalkan wah, asakmu salah alasan. Oh, ini itu sampai 3000 tahun sampai saat dia menjaga Baitul. Nah, inilah gambaran apa itu Jabarin yang tadi dikatakan menjaga Baitul. Nah, ini dilihat oleh dia Baitul. Oh, 12 dari. Nah, ini amanahnya apa? Kan Nabi Musa suruh lihat bagaimana bentuk. Kata Nabi Musa, nanti kalau kamu gak lihat jangan ngomong sama teman-temanmu. Ini kan 1000 lalu kan. Nanti kalau udah pulang ya jangan ceritain sama kaummu. Sebab nanti kalau ceritain kaumnya itu nggak berani apa? Nggak berani melawannya dan ceritain. Cukup ini ada yang lihat yang 12. Nanti kalau udah pulang jangan sampai tubuh mereka itu gedenya seperti itu, jangan sampai ceritain pada siapa prajurit. Kalau nanti ceritain nanti prajurit nggak ada yang berani, mengeluarkan. Nah, inilah yang akhirnya mereka cerita. Saya udah masuk ngomong, orangnya seperti ini. Nah, inilah yang dikatakan bang. Yang padahal pada saat mereka dipilih berjanji, jangan apapun yang kau lihat jangan sampai kamu sampaikan. Kalau disampaikan apa adanya, nah kaunya itu nanti nggak mau, takut. Nah yang jadi dengerin serem. Nah inilah pengkhianat, insya Allah akan kita lanjutin. Ini kisahnya kalau mau diceritain panjang. Kalau nanti pada pengajian yang datang akan kita lanjut mengajar kisahnya ini sehingga ya, Nabi Musa alaihissalam kecewa terhadap mereka yang berencana. Baik, nah sebelum kita tutup acara berikutnya, mari sama kita baca Fatihah. Semoga berkat Fatihah Allah Subhanahu dengan kita panjang umur dalam keadaan sehat hati, hidayah, beriman, dan dipanggil Allah dalam keadaan husnul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhirul kalam.